Nama saya Kaila Mira Mariza dari kelas 4 Gaza. Hari ini saya akan membaca surah Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Nama saya Nadif Irsyad dari kelas 4 Gaza. Hari ini saya akan membacakan sari tilawah dari surah Al-Lahab. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Celakalah Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan celaka. Harta bendanya dan apa yang dia usahakan tidak berguna bagi dirinya. Kelak dia akan masuk dalam api yang menyala-nyala. Demikian pula dengan istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya terdapat tali dari sabut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD IT Al-Abrar, Ustadz Haji Abdul Malik, serta rekan-rekan guru yang kami sayangi, siswa-siswi SD IT Al-Abrar. Semoga kita semua selalu mendapatkan perlindungan Allah dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Melanjutkan sirah Nabawiyah. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang lalu Ustadz Iyad, Ustadz Rubianto, Ustadz Haji Abdul Malik panjang lebar membahas tentang sirah perjalanan atau kisah perjalanan Nabi Musa. Sekarang kita melanjutkan daripada kisah-kisah para nabi, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Jadi kalau kita bicara atau membahas tentang Nabi Harun, itu pasti punya kaitan erat dengan Nabi Musa. Kenapa? Karena yang pertama, Nabi Harun adalah saudara kandung, atau bisa disebut dengan kakak abangnya Nabi Musa alaihissalam. Sering muncul pertanyaan, kenapa tidak panjang atau tidak banyak kisah-kisah yang kita dengar tentang Nabi Harun? Yang pertama alasannya, ketika terjadi atau ketika Raja Fir'aun membuat peraturan aneh, yaitu akan menghilangkan, menghabisi setiap bayi laki-laki, ternyata tidak berjalan dengan mulus. Banyak protes dari kalangan orang-orang Mesir sendiri. Kenapa? Karena mereka banyak mengambil pekerja dari kaum laki-laki Bani Israel. Oleh karenanya Fir'aun merubah, atas protes itu merubah peraturannya dengan cara atau dengan peraturan setahun ini dihilangkan laki-laki, bayi laki-laki, setahun kemudian dibiarkan. Nah, kenapa kisah Nabi Harun lebih sedikit daripada Nabi Musa atau dibandingkan dengan Nabi Musa? Jawaban yang pertama adalah
Karena Nabi Harun lahir di masa aman. Jadi kalau kita lihat jangka waktunya, Nabi Harun itu lahir setahun sebelum Nabi Musa. Berarti kalau peraturan Fir'aun tadi setahun dibiarkan, setahun kemudian dihabisi bayi laki-laki, berarti setahun sebelum Nabi Musa, Nabi Harun lahir pada masa aman. Itu yang pertama. Jadi kenapa alasannya Nabi Harun itu kisah dalam Al-Quran tidak banyak dibandingkan Nabi Musa. Artinya mereka adalah, atau beliau-beliau ini, nabi-nabi ini, nabi dan rasul ini adalah saudara sekandung, abang adik. Nah, ada kisah menarik lainnya, yaitu ketika Nabi Musa dalam surat Toha ayat 86 itu Ghadbana Asifa. Nabi Musa marah. Nabi Musa kecewa. Kenapa? Ketika Nabi Musa menitipkan umatnya, yaitu Bani Israel, kepada Nabi Harun selama khalwat 30 hari atau 30 malam di Gunung Sinai atau di Bukit Tursina. Sepulangnya dari Bukit Tursina menerima wahyu, Nabi Musa mendapati kaumnya sudah menyembah sapi, walaupun Nabi Harun sebetulnya sudah melarangnya. Dalam hal ini Ghadbana Asifa, Nabi Musa marah, kecewa, sampai-sampai dalam surat Toha ayat 94-nya disebutkan la ta'khudh bilihyati wala bira'si. Itu kalau digambarkan seperti ada selisih, sampai Nabi Musa menarik janggut atau jenggotnya Nabi Harun serta menarik rambutnya atau kepalanya Nabi Harun. Sebagai saudara sekandung atau abangnya, dalam hal ini tidak ingin berselisih, terjadi selisih lebih lama. Akhirnya apa kata Nabi Harun untuk melembutkan, untuk mengademkan, mendinginkan perasaan hati daripada Nabi Musa lantaran kecewa umatnya menyembah sapi? Kalimatnya dalam surat Toha ayat 94, ya bena umma, wahai anak dari ibu saya, anak ibu saya. Padahal pertanyaannya, bisa saja sebetulnya Nabi Harun itu menggunakan kalimat ya akhi, wahai saudaraku, abangku, jangan kau tarik jenggotku, jangan kau tarik kepalaku. Tapi kenapa Nabi Harun lebih memilih kata ya bna umma, wahai anak dari ibuku? Artinya Nabi Harun menggunakan kata-kata ibu untuk melembutkan hati daripada Nabi Musa. Artinya apa? Betapa kata ibu atau nama ibu dapat melembutkan hati, mendinginkan perasaan yang saat itu sedang emosi daripada Nabi Musa alaihissalam yang sedang marah. Jadi kita bisa mengambil beberapa kesimpulan dari kisah Nabi Musa dan Harun dalam peristiwa kecewanya Nabi Musa atas umat Bani Israel yang menyembah sapi. Yang pertama adalah betapa nama ibu, sosok ibu bisa menenangkan, mendinginkan perasaan Nabi Musa. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai bersabda,
al-jannah, surga itu tahta aqdamil ummahat. Ibu itu surga berada di bawah telapak kaki ibu. Saking mulia dan saking tingginya kedudukan seorang ibu. Sampai Nabi Musa ketika disebut ibu, langsung hatinya menjadi bersih atau menjadi adem, menjadi dingin emosinya karena sosok seorang ibu. Makanya penting dalam dunia ini juga kita sering mendengar kata-kata ibu. Nggak ada kata-kata ketika ada jari ibu, adanya ibu jari, nggak ada bapak jari. Kota juga begitu, ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Kemudian ada hari, namanya hari Kartini, nggak ada hari Kartono. Ya artinya ala kulli hal, sosok seorang ibu itu sangat-sangat diagungkan atau dimuliakan dalam ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kata-kata farrakta dalam ayat 94 surat Toha itu. Artinya Nabi Harun tidak ingin perselisihan antara kedua saudara ini menjadi panjang, kemudian menjadi konsumsi atau menjadi bahan ejekan dari orang lain. Jadi lebih menjaga tentang persaudaraan, ukhuwah daripada dua bersaudara ini, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dalam agama Allah dan jangan tafarraqu, janganlah bercerai-berai. Artinya kita sebagai umat Islam harus tetap bersatu padu, menjaga ukhuwah Islamiyah kita seperti yang diajarkan oleh para nabi-nabi, termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun, serta Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Baik, sebelum saya akhiri kultum singkat pada siang hari ini atau pada hari ini, pertanyaannya adalah kenapa sosok Nabi Harun ceritanya lebih sedikit dibanding Nabi Musa alaihissalam? Kisahnya dalam Al-Quran itu tidak sebanyak Nabi Musa. Kenapa? Yang kedua, apa yang bisa kita ambil hikmah yang sangat-sangat berharga dari peristiwa perselisihan, gesekan antara Nabi Musa yang saat itu marah kecewa dengan Nabi Harun karena Bani Israel sebagian ada yang menyembah sapi. Apa yang bisa kita ambil dari perselisihan ini? Walaupun pada akhirnya Nabi Harun mampu mendamaikan, meneluhkan, mendinginkan emosi atau hati daripada Nabi Musa. Apa yang bisa kita ambil pada hikmah daripada perselisihan tersebut? Baik, itu saja mungkin beberapa pertanyaan dan juga kultum singkat pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.